orang-orang Islam itu dalam tanda kutip bagi mereka mabuk agama. Karena mabuk agama inilah akhirnya mereka tidak mau lagi mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka tertinggal dalam perkara-perkara duniawi. Mereka nggak mau lagi kemudian untuk berprestasi. Ini adalah sesuatu kenyataan. Kok bisa ada orang-orang yang dia beragama, dia kemudian jadi lebih parah dalam kehidupan dia? Kok bisa ada orang beragama malah utangnya nggak bayar? Kok bisa ada orang yang awalnya dia tidak beragama, dia begitu prestatif, begitu dia beragama seolah-olah dia mau meninggalkan dunia ini dan menganggap dunia ini tidak penting. Nah, itu yang terlihat oleh orang-orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah, sebagaimana salat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung aja teman-teman sekalian, beberapa hari ini saya sering di-tag sama followers tentang satu podcast, satu video yang lagi rame di YouTube dan kayaknya sudah banyak dikomentari sama orang-orang. Podcastnya itu dibuat sama Indah Gunawan ya, bareng dengan Cinta Laura. Nah, jadi dan saya juga sudah lihat judulnya itu adalah Why Indonesians So Bad at Critical Thinking, kalau saya nggak salah ya. Tapi ya kira-kira gitulah. Sebenarnya podcastnya itu tentang pembahasan berpikir kritis. Dan itu podcastnya itu hampir 2 jam. Dan alhamdulillah saya udah namatin semuanya. Dan surprisingly, itu podcast itu isinya video itu mengejutkannya adalah kayaknya saya banyak setuju dengan isinya. Walaupun tentu saja saya juga agak nggak setuju dengan beberapa hal. Dan itu tentu saja sesuatu yang normal. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwasanya it's okay to agree to disagree, gitu kan ya, bahwasanya sudah biasa kita itu untuk bersepakat dalam ketidaksepakatan selama kita masih respect. Dan tentu saja ada beberapa masukan, dan ini video saya buat bukan untuk Mbak Indahnya atau bukan untuk Mbak Cintanya, tapi yang saya buat ini adalah untuk teman-teman yang nanyain bagaimana responsnya terhadap beberapa pernyataan-pernyataan yang ada di dalam podcast itu. Jadi sekali lagi ini bukan untuk mengkritik siapapun, tapi ini hanyalah sebuah seperti yang dikatakan dalam video tadi yang dibuat sama Mbak Indah tadi, bahwasanya merupakan sesuatu yang sehat untuk kita tuh berdiskusi, untuk kita tuh mengutarakan pendapat. Sebuah hal yang sehat bagi kita untuk saling beradu argumen tentang segala sesuatu dan tidak membuat kita harus punya rasa kebencian atau tidak suka terhadap orang yang berpendapat berbeda. Maka izinkan saya untuk memberikan beberapa opini ya. Pertama, teman-teman sekalian perlu diketahui di video yang 1 jam 57 menitan itu sebenarnya mengatakan tentang kenapa Indonesia tuh tidak punya sebuah kualitas yang namanya critical thinking. Di mana kita tahu bahwasanya berpikir kritis atau gampangnya adalah berpikir logis itu menjadi sebuah dasar peradaban yang sangat luar biasa atau dasar peradaban yang sangat penting. Dan sebagai awalan, sebenarnya kalau kita katakan bagaimana posisi Islam dengan orang-orang yang berpikir kritis atau orang-orang yang berpikir logis, maka sebenarnya Islam adalah agama yang paling diuntungkan ketika ada orang-orang yang berpikir kritis dan berpikir logis. Makanya saya sampaikan dari awal bahwasanya ya surprisingly saya merasa banyak sekali kesesuaian dengan apa yang dibahas, gitu kan ya. Karena kenapa? Karena ketika orang itu mulai berpikir logis, orang itu mulai berpikir kritis, maka Islam adalah agama yang paling diuntungkan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran juga Allah beratus-ratus kali meminta dan menyuruh manusia agar mereka tuh berpikir kritis, menggunakan akal mereka, menggunakan segenap kemampuan mereka untuk logik, untuk menemukan yang namanya Allah, untuk menemukan yang namanya kebenaran atau menemukan Islam. Nah, karena itulah ketika kita melihat video itu tadi, sebenarnya pembahasannya adalah itu. Nah, menjadi bagian daripada pembahasan bagaimana berpikir kritis itu, maka mulailah narasumber atau hostnya itu menyampaikan pandangannya masing-masing. Bahwasanya menurut misalnya Cinta Laura dan juga Indah itu mengatakan bahwasanya berpikir kritis itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya kemampuan atau potensi bahasa. Nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua, culture atau budaya. Atau bisa jadi sebab-sebab yang lain yang itu sangat banyak sekali. Nah, itu
merupakan yang paling banyak dibahas di situ dan memang nyenggol-nyenggol agama. Nah, karena itulah saya masuk ke situ sebenarnya. Tapi tadi ya, bagi saya melihat podcast yang disampaikan dalam bahasa Inggris ya, bagi saya sih fun banget ya. Karena ya minimal bisa untuk menambah pembelajaran kita juga dalam bahasa Inggris, karena kita tahu juga bahwasanya agama juga tidak agama itu tidak alergi dengan bahasa. Bahkan kita sepakat banget bahwasanya language is mother of all skills, bahwasanya bahasa itu adalah ibu daripada semua skill. Nah, hanya saja ini yang kemudian dibahas. Jadi critical thinking ini gimana sih cara kita tuh mencapainya. Nah, maka ini ada satu pembahasan yang ini saya quotes aja dari narasumber dan hostnya, sehingga teman-teman juga bisa clear apa yang saya komentari. Jadi ketika membahas tentang bahasa, maka ini misalnya contoh Cinta Laura ini berkata, I feel like it's so dangerous when people don't understand. Let's say the Holy Scripture in its original language and like read its translated form. Ini saya translate langsung aja ya, supaya teman-teman juga yang mungkin masih belajar itu juga, saya juga masih belajar sih, jadi mohon maaf kalau translasi saya salah ya. Jadi saya tuh merasa bahwa saya sangat-sangat berbahaya ketika ada orang-orang yang mereka itu tidak mengerti ketika mereka membaca teks-teks suci atau membaca kitab suci di dalam bahasa aslinya. Jadi misalnya contoh ya, kalau orang-orang muslim tentunya pasti mereka dalam Al-Quran mereka kan pasti ada bahasa Arab di situ ya. Dan saya rasa ini khusus bagi orang-orang muslim ya. Kritik ini adalah khusus bagi orang-orang muslim. Dan sekali lagi jangan berasumsi dulu teman-teman sekalian, kita tidak boleh jadi orang-orang yang anti kritik. Bahkan kritik ini menjadi sangat penting bagi kita untuk kita tuh bisa berkembang, karena kita jadi tahu seperti apa orang-orang tuh menganggap atau memandang kita. Nah, jadi dia katakan bahwa saya berbahaya banget kalau ada orang baca kitab suci dalam bahasa aslinya tapi mereka tuh nggak ngerti gitu maksudnya. Nah, lalu kemudian dan mereka cuma membaca dalam bentuk terjemahannya. Dan menurut Cinta Laura ini, ketika orang-orang itu membaca kitab yang ditulis sekitar 200-an tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, atau bahkan 3000 tahun yang lalu seperti Alkitab, walaupun Alkitab kan nggak ada bahasa aslinya ya. Lalu kemudian ketika mereka membaca itu, mereka tidak tahu atau mereka tidak sadar bahwasanya di situ ada modifikasi-modifikasi yang mungkin terjadi setelah berlangsungnya beberapa waktu itu. Di sini saya mengatakan bahwa saya sepakat banget. Karena kenapa? Karena itulah kerennya di dalam Islam itu, kita memang tidak hanya membaca terjemahan, tapi di dalam Al-Quran, dan saya pikir tanpa menyinggung agama yang lain, sekali lagi ini cuma untuk pembahasan dalam bentuk intelektualitas saja, bahwasanya cuma Islam yang menyertakan bahasa Arab sebagai bahasa aslinya, agar kemungkinan orang-orang itu teralihkan atau kemungkinan orang-orang itu bias daripada apa yang dimaksud oleh Allah dengan menurunkan Al-Quran itu bisa diperkecil. Minimal itu lebih kecil kemungkinannya daripada ketika kita tidak menampilkan bahasa aslinya. Misal, kalau misalnya saya pernah baca di dalam Al-Quran, ketika Allah membahas tentang setan itu kemudian tidak mau sujud gitu kan ya. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, kenapa iblis itu nggak mau bersujud? Karena dia aba wastakbar. Karena dia aba wastakbar. Aba itu diartikan sebagai apa? Abai. Wastakbar itu diartikan sebagai sombong. Dan wakana minal kafirin, dan saya pernah baca itu terjemahan wakana minal kafirin, terjemahnya begini, dan iblis itu termasuk orang-orang yang kafir. Nah, ini kan terjemahan yang salah. Tapi begitu kita bisa konfirmasi dalam bahasa aslinya, kita bisa terhindar dari itu semua. Minimal itu terminimalisir. Nah, itulah kekerenannya Islam. Dan saya sepakat banget bahwasanya kita tidak cukup hanya belajar terjemahan. Kita tidak cukup hanya baca terjemahan, tapi setiap orang-orang muslim itu hukumnya adalah wajib dalam mempelajari bahasa Arab. Karena kenapa? Benar banget. Minimal kalau kita belajar bahasa Arab, kita tidak hanya terhindar daripada kesalahan interpretasi atau misalnya bias-bias yang ada, tapi kita juga akan memperkaya pemahaman kita tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, karena kenapa? Karena ya itu tadi penting sekali. Nah, kemudian ditambahin tuh sama Indah, bahasa Indonesia itu terbatas dan budaya kita budaya yang nyaman atau budaya yang malas.
Keduanya menyulitkan kita untuk menggagas ide-ide yang besar. Nah, ini kan tadi balik lagi. Ini semua dalam pembahasan critical thinking. Dan kalau kita bicara tentang Indonesia, apakah benar Indonesia itu budayanya adalah budaya convenience atau budaya yang cuma mencari kenyamanan, atau budaya yang lazy atau budaya yang malas? Antara iya dan tidak. Kenapa kita katakan antara iya dan tidak? Karena saya pernah tinggal di luar negeri juga, walaupun nggak lama gitu kan ya, cuma sekedar berkunjung paling sekitar 2 atau 3 pekan, atau 1 bulan, 2 bulan dan segala macam. Dan saya melihat memang budaya Indonesia ada beberapa yang lebih rajin daripada orang-orang di luar. Misal orang-orang Indonesia itu bangun lebih pagi, itu sudah jelas. Karena bagaimanapun juga ya dipengaruhi oleh budaya dan dipengaruhi oleh agama. Tidak seperti kemudian orang-orang di Eropa yang mungkin baru jam 8 mereka bangun atau jam 9 mereka bangun. Orang-orang yang ada di Indonesia mereka lebih giat. Dan orang-orang di Indonesia bekerja dengan lebih keras. Mereka sebenarnya juga tidak juga lazy sih, juga tidak juga tidak juga convenience. Tapi kalau misalnya dalam beberapa hal yang lain, iya, Indonesia memang budaya convenience. Misal atau budaya kolektif ya. Mereka tidak mau menyakiti perasaan orang. Ada yang namanya budaya jagongan, makan nggak makan asal ngumpul gitu ya, atau apalagi. Ya segala macam lah budaya convenience. Udah santai aja, itu kan sering kali kita ucapkan dan seterusnya. Jadi iya, dan itu betul juga, dan memang dalam beberapa hal itu mempengaruhi kita untuk menggagas ide-ide besar. Misalnya banyak orang juga yang bilang bahwa kenapa sih orang-orang yang punya 4 musim itu cenderung lebih maju daripada orang-orang yang punya 2 musim? Ya karena orang-orang yang hidup di 4 musim tuh mau nggak mau dia harus punya musim dingin, dan dia harus mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus harus menabung, dia harus mempersiapkan. Karena ada 1 musim yang dia itu benar-benar nggak bisa beraktivitas di situ, atau minimal aktivitasnya dikurangi. Minimal kamu harus nyetok nyetok kayu. Kalau kamu nggak nyetok kayu dalam tanda kutip, kamu nggak bisa hangat, kamu bisa mati. Nggak seperti orang-orang Indonesia yang evergreen. Dia bisa nanam kapanpun yang dia mau, dia nggak ada uang tinggal pergi ke laut mancing dapat ikan. Ataupun kalau orang-orang Sunda guyonannya adalah ya udahlah tinggal pergi keluar, daun manapun bisa dia makan. Nggak seperti di negeri-negeri yang lain yang memang secara geografi dia lebih sulit. Itu betul, tapi nggak juga kita malas sih sebenarnya. Karena menarik ya. Cinta Laura tuh justru nyampein bahwasanya itu nggak satu-satunya yang menjadi sebab gitu maksudnya. Karena ada banyak faktor-faktor yang lain. Itu yang mau saya sampaikan. Ada banyak faktor-faktor yang lain, orang itu tidak bisa berpikir kritis. Bisa jadi memang mereka tuh nggak punya akses kepada berpikir kritis. Mainly itu karena education. Mainly itu karena pendidikan. Tapi bukan berarti karena mereka punya males atau mereka senantiasa mengejar convenience. Enggak. Terbukti justru banyak orang yang ketika mereka tuh hidup di tempat-tempat yang nggak nyaman, atau hidup di tempat-tempat yang mereka itu miskin, atau mereka tuh dikatakan tadi culture atau budaya yang malas, itu justru muncul menjadi orang-orang yang sangat hebat sekali gitu kan ya. Ketika mereka bisa tidak nyaman dalam yang dikatakan so-called convenience culture itu. Sebenarnya banyak juga yang muncul gitu, tapi sebenarnya menurut saya secara pribadi itu lebih banyak diakibatkan oleh kemiskinan, diakibatkan oleh education, lebih banyak diakibatkan oleh akses-akses yang tidak merata, dan segala macam yang kita nggak bisa rinci atau kita nggak bisa mengatakan. Yang paling utama adalah karena culture-nya itu culture yang senantiasa mengejar kenyamanan, atau kemudian mengejar yang namanya atau males. Jadi nggak fair kalau seandainya dikatakan satu-satunya itu, atau satu-satunya penyebab adalah kemiskinan. Itu juga nggak fair. Nah, hanya ada satu yang kemudian kita garis bawahi. Nah, ini ada Cinta Laura kemudian mengatakan ini yang paling banyak di quotes, yang akhirnya juga di forward ke saya. Dikatakan bahwa penyebab utama rendahnya berpikir kritis itu adalah poor educators, atau pendidik-pendidik yang parah, atau pendidik-pendidik yang mereka itu problematik. Kenapa? Nah ini saya bacain ya. Karena it's about holding onto a certain belief. Karena ini adalah tentang berpegang pada satu keyakinan tertentu. Titik. Yang kemudian membuat orang-orang yang diajari itu mereka tidak berpikir lagi tentang masalah keduniawian. Nah ini berbicara tentang poor educators, ini adalah siapa? Para pemuka agama.
Yang ketika mereka tuh ngajarin sesuatu, ujung-ujungnya agama ini dijadikan sebagai alasan bagi orang untuk tidak lagi berpikir untuk masalah duniawi gitu. Jadi tidak lagi berpikir untuk masalah duniawi dan tidak bisa mengaktualisasikan diri karena mereka tetap berpegang pada keyakinan itu. Keyakinan apa? Udahlah nggak apa-apa, dunia kita parah, yang penting di akhirat kita selamat. Mungkin itu ya maksudnya. Correct me if I'm wrong. Atau misalnya keyakinan bahwasanya ya udahlah semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah, kita nggak perlu ngoyo dalam mencapai itu. Dan keyakinan-keyakinan yang diatasnamakan keyakinan agama, padahal sebenarnya bukan. Tapi yang terlihat oleh dua mbak-mbak ini adalah ini diakibatkan oleh agama. Nggak salah sih, karena memang inilah yang mau kita benahi justru gitu kan ya. Nah lalu kemudian, so their whole lives are just dedicated to fulfilling what that belief tells them to. Jadi kemudian ya karena mereka sudah punya keyakinan itu, ya mereka dikendalikan oleh keyakinan itu. Dan terserah kemudian mereka mau berbuat apa, ya dengan keyakinan mereka itu udah cukup. Sehingga mereka nggak bisa berprestasi kira-kira begitu. Nah ini bukan tentang agama tapi tentang keyakinan. Saya sepakat gitu kan ya. Nah lalu ditambahkan, tapi kadang-kadang adalah orang-orang yang justru memandu mereka di dalam agama itu justru tidak ngerti apa yang mereka bicarakan. Nah itu katanya. Dan pada pemuka-pemuka agama ini akhirnya ujung-ujungnya mereka seringkali menyebarkan informasi-informasi yang salah. Dan informasi-informasi yang ide-ide atau nilai-nilai yang salah. Yang akhirnya ide-ide ini menurut Cinta Laura tuh hanya membuat pemuka agama ini menjadi lebih kuat lagi. Dan menaruh mereka dalam sebuah otoritas kekuasaan. Sehingga mereka tuh bisa nyuruh apa aja. Tapi sayangnya mereka nggak menggunakan itu dengan benar, maksudnya gitu ya. Akhirnya mereka tidak peduli terhadap yang lain kecuali pada dirinya sendiri. Nah ini yang dilihat pada pemuka-pemuka agama oleh Cinta Laura gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat ngeri. Jadi pertama gini teman sekalian. Pertama gini, kenapa saya katakan tadi saya banyak setuju juga. Karena gini ya. Kebanyakan orang muslim itu merasa bahwasanya kritikan terhadap diri atau kritikan terhadap kita sebagai manusia itu sama dengan kritikan terhadap agama. Padahal nggak selalu begitu. Nah, maka ini perlu kita tempatkan pada posisinya. Yang tadi kita bacakan tadi, itu adalah kritikan terhadap kita sebagai seorang pemuka agama. Atau kita sebagai seorang muslim. Bahwasanya yang terlihat di muka publik, entah apapun yang sudah kita lakukan, atau mungkin kita tidak ngerasa gitu, atau mungkin nggak semuanya gitu, tapi teman-teman sekalian, ini nggak memberikan sebuah penafikan atau tidak menafikan bahwasanya fakta yang dilihat oleh kebanyakan orang-orang Islam itu dalam tanda kutip bagi mereka mabuk agama. Karena mabuk agama inilah akhirnya mereka tidak mau lagi mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka tertinggal dalam perkara-perkara duniawi. Mereka nggak mau lagi kemudian untuk berprestasi. Ini adalah sesuatu kenyataan. Kok bisa ada orang-orang yang dia beragama, dia kemudian jadi lebih parah dalam kehidupan dia? Kok bisa ada orang beragama malah utangnya nggak bayar? Kok bisa ada orang yang awalnya dia tidak beragama, dia begitu prestatif, begitu dia beragama seolah-olah dia mau meninggalkan dunia ini dan menganggap dunia ini tidak penting. Nah itu yang terlihat oleh orang-orang ini. Maka mereka berkomentar berdasarkan apa yang mereka tahu. Dan itu betul. Kalau seandainya ada orang-orang, ada para pemuka agama terlepas apapun kemudian agamanya, termasuk orang-orang muslim, saya pikir harus kemudian introspeksi diri, bahwasanya ada orang-orang yang terlihat bahwasanya pemuka-pemuka agama ini hanya memanfaatkan agama untuk kepentingan dirinya, tapi mereka nggak benar-benar bisa membangkitkan orang. Lucunya adalah yang saya tahu nih, ketika saya belajar Islam, yang awalnya saya bukan Islam, ketika belajar agama itu justru mengembangkan hidup kamu. Justru kemudian membuat hidup kita tuh menjadi lebih baik dalam segala sisi. Baik itu adalah ekonomi, baik itu adalah emosional, baik itu adalah kemudian keluarga, baik itu adalah intelektualitas. Tanpa kemudian kita itu harus menjadi sesuatu yang lebih buruk gitu maksudnya. Yang saya ngerti setidaknya kalau kita lihat idealnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan agama Islam, dia menaikkan standar hidup orang
Dia menaikkan standar hidup bukan hanya individu, tapi masyarakat. Bukan hanya masyarakat, tapi sebuah negara. Tapi sebuah komunitas yang lebih besar lagi, yaitu adalah bangsa gitu kan ya. Ini yang dilakukan oleh Islam yang nggak bisa ditolak oleh sejarawan manapun. Dan itu sudah tercatat dalam sejarah. Bahwasanya negara Arab itu tidak ada sesuatu pun yang membangkitkan mereka kecuali agama Islam. Dan akhirnya agama Islam ini bukan hanya membangkitkan orang-orang Arab, tapi membangkitkan seluruh manusia yang mereka dalam keadaan terpuruk. Yang mereka berada dalam value system yang salah, berada dalam false belief. Lucu nih, artinya apa? Yang di-highlight itu betul. Agama itu harusnya menjadi sebuah sebuah belief yang memajukan. Menjadi sebuah value yang mengembangkan manusia. Menjadi sebuah sistem yang menaikkan posisi hidup manusia, bukan malah sebaliknya gitu loh. Nah sekarang seolah-olah agama ini cuma jadi kayak obat bius yang membuat orang itu akhirnya tidak mau kerja, yang membuat orang itu bodoh amat tentang kehidupan. Mereka cuma berkata ya udah kita bertawakal aja. Kalau bahasa intelektualitasnya itu adalah logika mistika. Jadi bukan pakai logika tapi dia pakai mistika. Contoh misalnya, dia mau ujian besok, yang dia lakukan bukan malah belajar, yang dia lakukan malah akhirnya minta doa supaya besok lulus ujian. Minta doa nggak salah, tapi belajar itu sebab akibatnya. Akhirnya dia menjadi orang apa? Begitu kemudian dia ngelihat ada penyakit, dia berkata, bodoh amat penyakitnya walaupun menular dan banyak yang mati. Yang penting saya tahu bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikan saya. Tidak mungkin saya mati kecuali karena izin Allah. Tanpa dia berpikir bahwasanya dia sedang bunuh diri ketika dia datang ke tempat orang yang lagi sakit menular. Nah, dia merasa bahwasanya dia mengatasnamakan agama, padahal sebenarnya itu cuma nafsunya aja. Nah, yang pengen saya kasih tahu adalah memang betul. Ini introspeksi bagi kita masing-masing. Apapun yang sudah kita lakukan, walaupun saya merasa bahwa saya mendakwakan Islam yang benar-benar tidak bertentangan dengan pandangan-pandangan umum, bahwasanya Islam harusnya menaikkan posisi orang, Islam membuat orang lebih cerdas. Tapi faktanya adalah ketika kaum muslimin yang paling banyak di dunia, katanya udah disalib ya sama Pakistan ya. Tapi ya taruhlah Islam yang termasuk kaum muslimin yang paling banyak di dunia, atau Pakistan pun yang paling banyak muslimnya di dunia, itu tidak bisa menunjukkan bahwasanya dengan Islam mereka tuh bangkit. Padahal orang-orang di zaman Rasulullah sampai kemudian berapa ratus tahun berikutnya itu bisa menunjukkan bahwasanya dengan Islam mereka tuh bisa bangkit. Itu yang dilihat sama orang. Orang nggak nanya tentang kebersihan akidah kita, berapa banyak kita taat pada syariat Allah. Orang yang di luar Islam atau orang-orang yang mereka itu tidak kenal dengan Islam, mereka melihat hasil gitu loh maksudnya. Nah, dan Islam bukannya tidak punya hasil, Islam punya hasil, cuman sekarang problematik. Nah, jadi itu ya. Jadi artinya itu yang memang kita juga sepakat. Artinya menjadi sebuah introspeksi juga bagi kita. Karena itu bukan menyerang Islam, tapi sebenarnya itu kritik bagi orang yang menyebarkan Islam. Nah, lalu kemudian disampaikan juga bahwasanya budaya Indonesia itu sangat tidak suka pertanyaan atau dipertanyakan. Tidak suka diskusi dan orang yang muncul dalam tanda kutip, orang yang stand out. Sekali lagi benar. Dan itu justru sesuatu yang diametral, bertentangan dengan Islam. Karena kenapa? Justru Islam di dalam Al-Quran, coba kita lihat, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Banyak sekali Allah tuh memancing kreativitas, Allah memancing critical thinking manusia dengan pertanyaan. Karena kenapa? Ulama-ulama berkata, jika ilmu adalah sebagai tempat-tempat penyimpanan, maka pertanyaan-pertanyaan adalah kuncinya. How to get the right knowledge? By asking the right question. Maka itu tidak salah. Indonesia memang adalah negara yang dalam tanda kutip perlu lebih banyak lagi belajar daripada negeri-negeri yang lain, atau belajar daripada culture yang lain. Karena kita itu culture-nya memang malu nanya. Karena kita tuh culture-nya memang ya, atau nggak suka orang-orang yang nanya terus gitu kan. Nggak suka orang-orang yang berdiskusi, tabu dengan diskusi, seolah-olah semua tidak boleh didiskusikan. Kalau dalam bahasa kita tuh pamali gitu kan ya, nggak mau diskusi, jangan diskusin, pamali. Atau misalnya kalau foto di tengah, yang di tengah pasti mati kalau foto bertiga. Padahal ya yang pinggir emang nggak mati, ya mati juga. Yang foto mati juga, yang nggak foto mati juga. Nah tapi kan kita nggak mau mendiskusikan. Bahkan ketika kita bilang mati aja orang bilang jangan ngomong mati, nanti mati beneran. Jangan diskusi ini, jangan diskusi itu. Apalagi yang paling sensitif adalah diskusi agama. Itu problematik. Dan by the way,
Saya mendapatkan agama ya lewat diskusi. Saya mendapatkan agama lewat critical thinking, lewat mempertanyakan segala sesuatu, gitu kan ya. Dan ini adalah sesuatu yang justru inline banget dengan Islam. Artinya, orang Indonesia, kenapa mereka itu tidak suka bertanya atau tidak suka dipertanyakan? Justru karena mereka tidak memahami agama. Tapi kalau mereka memahami agama, justru mereka akan jadi orang yang mungkin akan lebih banyak bertanya ketika mereka tidak tahu tentang sesuatu. Maka termasuk adab yang baik di dalam belajar adalah ketika ada orang yang punya ilmu, maka kita bertanya. Itu termasuk adab yang baik. Tapi tentunya bukan membuat-buat pertanyaan. Karena ada juga memang orang yang datang membuat-buat pertanyaan. Atau kita memang cenderung dalam tanda kutip tidak suka dengan orang-orang yang muncul. By the way, sorry, saya juga punya pengalaman pribadi tentang itu. Karena gini, saya sebagai orang Palembang, teman-teman tahu lah ya, beberapa tahun yang lalu, Cinta Laura juga mungkin cerita bahwasanya dia mengalami sebuah hal yang sangat parah ketika di Indonesia tuh memandang orang-orang yang berbahasa Inggris. Seolah-olah sok jago, sok Inggris, sok luar negeri dan segala macam. Dan orang-orang akhirnya yang ngebully dengan orang-orang yang berbicara bahasa Inggris. Misal ya berapa banyak kita dengar orang-orang ngebully dengan gaya-gaya ngomong seolah Inggris gitu kan ya. Padahal itu adalah sesuatu yang harusnya ya bukan dibully gitu kan ya. Itu Indonesia loh, itu Jakarta. Ketika ngelihat orang-orang yang Inggris gitu kan, yang mereka berbahasa Inggris dengan fluent, bukannya mereka itu malah senang, mereka tuh malah ngebully. Alah sok Inggris lu, udah biasa aja bahasa Indonesia aja kali dan segala macam. Itu bayangin ya, itu di Jakarta, apalagi di Palembang. Saya masih ingat waktu itu ada siswi cewek pindahan dari luar negeri dan dia tuh ngomongnya wah luar biasa tuh, 100% ya. Dia tuh ngomong di antara 100%, 70% dia ngomong bahasa Jakarta, bahasa Indonesia, 30% dia ngomong bahasa Inggris. Di Palembang di zaman saya, itu orang ngomong pakai bahasa Indonesia aja udah dibully, apalagi orang ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi bayangin lah, Indonesia aja dibully loh. Alah biasa bae, bahasa Palembang bae lah, itu kan ya. Itu di Palembang, artinya orang bahasa Indonesia aja dibully, apalagi bahasa Inggris. Tapi kita perlu tahu, termasuk culture yang salah di Indonesia, yang jelas ini bukan culture Islam. Tapi culture Indonesia adalah mereka senantiasa cenderung untuk dalam tanda kutip ngebully sesuatu yang mereka nggak bisa lakukan. Jadi contoh ya, kalau ada orang nggak bisa bahasa Inggris, ngelihat orang bisa bahasa Inggris, alih-alih dia mau belajar bahasa Inggris, dia ngebully orang yang bahasa Inggris tadi supaya sama kayak dia. Itu kecenderungan. Nggak semua sih, tapi kecenderungannya seperti itu. Atau kalau misalnya ada orang misalnya nggak bisa nyanyi kayak saya, lalu ngelihat orang yang bisa nyanyi, terus kemudian saya ngomongin nyanyi juga nggak buat kamu masuk surga, kayak gitu tuh kira-kira. Jadi kayak nyinyir dengan ya ini jelas sesuatu budaya yang salah, dan betul ini adalah salah satu budaya yang memang tidak sesuai atau sangat kontraproduktif dengan critical thinking, dan itu memang adalah PR bagi kita dan PR bagi pemuka agama juga. Karena kenapa? Saya yakin kalau Islam diinstal dengan baik, malah ini tidak menjadi masalah, karena kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya seorang katib, punya seorang sekretaris, namanya adalah Zaid bin Sabit, dan Rasulullah menugaskan Zaid untuk belajar bahasa Persia dan belajar bahasa-bahasa yang lain, belajar bahasa Ibrani juga, belajar bahasa-bahasa yang lain juga, yang mungkin pada saat itu adalah bahasa internasional. Dan kita tahu bahwasanya Zaid bin Sabit ini menghatamkan atau menguasai bahasa Persia dalam waktu 7 hari. Ini kan luar biasa ya. Artinya bahasa ini adalah penting sekali. Kenapa? Bagaimana mungkin orang-orang Muslim itu despise bahasa? Karena kenapa? Bahasa itu adalah sesuatu yang menjadi justru mukjizat daripada Al-Quran. Kalau orang nggak mau belajar bahasa, orang nggak akan tahu cita rasa Al-Quran itu seperti apa. Nah, tapi ini ada kritik juga nih, ada sedikit masukan juga. Indah itu ngomong begini. Saya recently baru-baru ini belajar dari seorang teman bahwasanya mengetahui dari seorang teman bahwa ketika menjadi Indonesia, karena Indonesia ini adalah budaya menghafal. Dan sangat-sangat strict dalam budaya menghafal ini. Dan kemudian dia nyenggol agama. Misalnya contoh adalah tadi, misalnya contoh menghafal ayat-ayat dalam agama atau menghafal ayat-ayat Quran itu contohnya. Lah itu adalah sesuatu yang buruk. Walaupun dia katakan I could be so wrong. Saya mungkin juga bisa salah. Tapi kemudian Indonesia itu memang suka belajar, suka memorize kata dia. Nah, akhirnya kemudian
Nah ini yang nggak enaknya. Karena ini saya bacain aja dalam bahasa Inggris ya. And that's why Indonesians are very good when it comes to memorizing. They are very good. This is going to sound so fucking bitchy. They are very good at being told what to do and but they can figure out to do shit for their own selves, right? To their own selves, right? Gitu kan ya. Jadi artinya gini. Karena menghafal inilah, itu kemudian dihubungkan antara seolah-olah Indonesia tuh mudah disuruh-suruh. Karena mereka tuh cuma menghafal. Pertama, saya harus sampaikan dulu bahwa saya menghafal ini bukan sesuatu yang buruk. Kalau seandainya tadi dikatakan bahwasanya ada penelitian, bahwasanya menghafal bahasa asing itu adalah sesuatu yang buruk, yang bisa kemudian decreases IQ atau menurunkan IQ, jangan salah, ada lebih banyak lagi jurnal atau riset yang menyatakan sebaliknya. Justru menghafal ini sebagai pilar yang sangat penting bagi pembelajaran atau bagi education, pendidikan. Karena bagaimanapun juga menghafal itu bagian daripada pendidikan. Artinya balik lagi, kalau orang Indonesia tadi kan kebiasaannya ya, kalau dia nggak bisa sesuatu, kadang-kadang dia tuh despising, dia tuh kemudian kayak ngebully, nyinyir. Nah saya berharap Indah nggak kayak gitu. Bahwasanya kalau misalnya dia nggak suka dengan memorizing, ya jangan sampai kemudian mengatakan memorizing juga adalah sesuatu yang buruk gitu maksudnya. Atau mengatakan bahwa sesuatu itu kalau kita misalnya nggak ngerti jangan kita memorize. Nggak juga sih. Maka saya secara pribadi lebih sepakat ketika Cinta Laura bilang bahwa saya ya bukan berarti juga kita nggak usah menghafal Quran. Justru menghafal Quran tapi tahu artinya. Karena keren kalau kita bisa tahu arti bahasa Arabnya. Karena kita bisa tahu apa maksudnya Allah langsung dari bahasa aslinya. Itu bagus. Kenapa? Justru itu merupakan sebuah cambuk bagi kita. Jangan sampai kita itu cuma ngafalin doang. Maksudnya gitu. Tapi mbok ya tahu apa yang dihafal. Itu kan bagus. Tapi bukan berarti kalau kita nggak ngerti pun tidak boleh menghafal. Nggak apa-apa. Karena bisa jadi orang tuh belajar bahasa juga dari menghafal. It works both ways. Kita bisa jadi ngerti artinya dulu, baru kita menghafal. Dan kita juga bisa menghafal dulu, baru ngerti artinya. Dan by the way, teman-teman sekalian, budaya menghafal ini bukan hanya budaya Arab atau budaya Islam. Tapi itu juga budaya Cina, menghafal juga sama. Coba bayangin teman-teman sekalian. Saya sebagai orang Chinese dulu belajar bahasa Chinese. Saya belajar bahasa Mandarin. Saya pas belajar bahasa Mandarin, saya cuma bisa menghafal 200 kosakata saja. 200 kosakata dihafalkan arti sama tulisannya. Dan saya nggak ngerti seperti apa. Jadi seperti apa artinya awalnya. Saya cuma menghafal tulisannya kayak gini, oh artinya kayak begini. Nah itu dihafal juga. Jadi artinya mengetahui makna itu juga termasuk bagian daripada menghafal juga sebenarnya. Artinya nggak ada yang salah pada menghafal. Dan manusia ini punya database yang tidak terbatas sebenarnya. Makanya kemudian ya saya tahu saya sangat lemah dalam menghafal. Saya lebih suka juga mengetahui pola. Saya juga sama, saya juga nggak suka dengan ABC. Saya nggak suka pilihan berganda. Kenapa? Karena pilihan berganda membatasi cara berpikir kita. Seolah-olah kemudian jawaban cuma ada di A, B, atau C, atau D. Sedangkan nggak ada di luar itu. Seolah di luar itu nggak benar. Saya juga nggak suka dengan kemudian membatasi pikiran. Tapi memorizing atau mengingat sesuatu atau menghafal sesuatu itu bahkan penelitiannya sudah banyak sekali yang dilakukan, bahkan itu sangat penting sekali. Tapi di sini saya sepakat ketika dikatakan bahwasanya jangan cuma menghafal Quran. Sepakat banget, nggak ada yang salah. Justru keren banget kalau kita bisa mengetahui inti daripada Al-Quran. Nah, have you ever heard of this one study when they found that there is an inverse correlation between intelligence and religiosity. Jadi balik lagi ya, temanya adalah berpikir kritis. Maka Mbak Indah ini menyampaikan bahwasanya ada sebuah studi dan di studinya juga ditampilkan bahwa ada korelasi terbalik antara intelijensia dan berpikir kritis intelijensia dan religiosity, antara intelijensia dan kehidupan beragama. Itu adalah ada korelasi terbaliknya. Meaning that the more religious you are, the more likely lower you are in terms of intelligence. Artinya, semakin kamu tuh beragama, semakin kamu itu nggak cocok untuk intelligence. Atau gampangnya gini ya, semakin lu beragama, lu semakin bego. Itu maksudnya. Nah itu, ya oke, sekali lagi. Pertama, saya bisa menjelaskan ini seharian ya. Kalau kata Captain America, I can do this all day. Tapi we don't have all day. Karena itulah saya cuma
mau pinpoint beberapa aja. Pertama, itu tidak berlaku untuk semua agama. Atau saya setidaknya bisa mengatakan itu mungkin tidak berlaku untuk semua agama. Karena ternyata kalau kita berbicara tentang agama Islam, kita tidak bisa menampik sebuah kenyataan bahwa Islam adalah agama atau penyebab, bisa kita katakan penyebab satu-satunya kebangkitan bangsa Arab dan akhirnya kebangkitan dunia Islam pada saat itu yang didominasi oleh Timur Tengah dan akhirnya mendunia. Dan bisa kita katakan kemanapun Islam disebarkan, dia memberikan sebuah dasar daripada berpikir kritis dan logis. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kalau andaikan Mbak Indah dan Cinta Laura itu berhasil mengajak orang berpikir kritis, saya sangat berterima kasih. Karena itu adalah sebuah kondisi yang sangat ideal untuk pertumbuhan Islam. Karena itu adalah sebuah kondisi yang paling tepat untuk memperkenalkan Islam. Serius deh. Itu setidaknya yang saya tahu selama ini ketika saya belajar tentang Islam. Artinya apa? Mungkin kalau agama-agama lain saya nggak tahu dan saya nggak mau bahas. Tapi justru di dalam Islam, ketika agama itu dijadikan sebagai sebuah dasar dalam kehidupan manusia, maka disitulah kita mengenal Al-Khawarizmi. Disitulah kita mengenal Ibnu Sina. Disitulah kita mengenal Al-Jazari. Disitulah kita mengenal Jabir Ibnu Hayyan. Disitulah kita mengenal ilmuwan-ilmuwan yang nggak terbatas. Yang bahkan tidak ada satupun orang-orang barat yang mereka mempelajari itu yang mengatakan bahwa dunia tidak berhutang kepada Islam. Artinya adalah apa? Artinya Islam adalah sebuah way of life. Cara untuk memandang. How to perceive the world. Belief system. Yang benar yang pada saat itu membangkitkan. Artinya justru yang saya dapat, justru yang saya pelajari, justru yang saya baca, dan hasilnya adalah Islam ketika meninggalkan kaum muslimin, mulai mereka berpikir dengan cara mistika. Mulai mereka berpikir tidak logis. Mulai mereka kehilangan critical thinking. Mulai mereka kemudian tadi yang disampaikan. Mereka cuma mengikuti tanpa mereka tahu ini benar atau tidak. Mereka cuma ikut-ikutan saja. Mereka cuma hold on to some belief atau latch on to some false belief. Atau yang lainnya, ketika Islam cuma diposisikan sebagai agama ritual saja. Mulai Islam kehilangan sebuah kemampuan untuk mengarahkan umatnya. Artinya gini, dan itu benar bahwasanya ketika itu ya Cinta Laura juga mengatakan ada banyak variabel yang terlibat, tidak hanya vis-a-vis intelijensia dan religiosity. Artinya apa? Mungkin ketika itu dikatakan pada sistem yang sekuler, betul, dalam sistem sekuler agama itu cuma jadi beban. Tapi pertanyaannya, apakah di dalam Islam Islam menjadi beban publik atau menjadi beban kehidupan sosial pada saat itu? Jawabannya adalah jauh daripada itu. Bahkan justru ketika Islam dipisah daripada kehidupan publik, disitulah orang-orang muslim kehilangan intinya, kehilangan nyawanya daripada kehidupan, sehingga jadilah mereka seperti yang sekarang kita lihat. Artinya kalau kita berbicara tentang intelligence and religiosity, kalau andaikan itu terjadi pada barat, yes, no doubt. Bahwasanya ketika kita melihat peradaban barat, ketika mereka meninggalkan agama, ketika mereka tidak terlalu religius, mereka bisa habis-habisan di dalam urusan sains, dalam urusan intelijensia. Tapi di dalam Islam, Islam tidak mengenal ada perbedaan dan pembedaan, serta tidak mengenal versus antara agama dan sains. Bahkan berkali-kali saya sampaikan, agama dan sains itu tidak menjawab pertanyaan yang sama. Agama menjawab pertanyaan why, sedangkan sains menjawab pertanyaan what and how. Itu kan ya. Nah, artinya kalau dikatakan ini adalah pandangan terakhir yang disepakati oleh Cinta Laura dan Indah. It's very problematic, sangat problematic when our people are constantly taught to view everything, approach everything first from like an angel of religion. Sangat problematik sekali kalau masyarakat kita ini sampai sekarang masih melihat segala sesuatu harus dari sudut pandang agama. Sekali lagi, di barat mungkin iya. Karena di barat agama nggak begitu penting. Agama itu bukan sesuatu yang sesuatu yang esensial dalam kehidupan. Menjadi sesuatu yang memberikan pengaruh di dalam kehidupan, influensial. Enggak. Beda di dalam Islam. Di dalam Islam, idealnya agama itu memberikan pengaruh banyak sekali. Dan juga menjadi seorang yang bineka tunggal ika bukan berarti Anda
Anda juga bukan berarti bisa menafikan agama. Karena kita tahu Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena dengan mengetahui agama orang apa. Jadi gini loh, bukan berarti ketika kita itu nanya agamamu apa, bukan berarti kita tuh mau ikut campur dalam urusan pribadi kalian. Enggak gitu. Tapi dengan bertanya agamamu apa, kita tuh seolah-olah pengen tahu apa belief system yang kamu punya. Sehingga kita bisa lebih aware, kita bisa lebih respect dengan apa yang kamu yakini atau apa yang kamu tidak yakini. Saya sepakat banget tuh tentang respect, tentang toleransi. Saya sepakat banget. Dan saya udah praktekin itu di dalam keluarga saya tiap waktu. Problemnya adalah menanyakan agama itu menjadi sesuatu yang tabu dan salah kalau kamu tinggal di barat. Betul. Kenapa? Karena di barat nggak peduli. Bagi mereka nggak esensial. Itu adalah pertanyaan yang bikin masalah, betul. Tapi di Indonesia tolong. Karena di Indonesia itu adalah memang ya completely different culture. Bahwasanya Indonesia masih menghargai agama. Terlepas mereka nggak praktis agama itu. Gitu kan ya. Tapi mereka masih menghargai agamanya. Jadi termasuk respect-nya, saya pikir respect-nya Indah dan respect-nya Cinta adalah ia menghargai juga ketika orang-orang tuh masih peduli dengan agama dan mengatakan bahwa agamamu apa bukan berarti mau menyinggung, bukan berarti mau ngajak problematik, bukan berarti kemudian mau masuk dalam wilayah private, tapi cuma untuk sekedar lebih respect, lebih aware tentang apa yang menjadi keyakinan atau yang tidak kita yakini. Dan kalaupun kita merasa agama nggak penting, ya nggak apa-apa sih, kita juga tetap respect. Dia bilang aja kalau misalnya ditanya agamamu apa, sorry ya bagi saya agama tuh nggak terlalu penting, boleh ganti pertanyaan nggak? Kita pun nggak ada juga masalah. Balik lagi, ini adalah tentang masalah critical thinking. Dan bagi saya, Islam sama sekali tidak ada masalah dengan critical thinking. Adapun masukan-masukan yang saya berikan hanyalah ya cuma untuk diskusi aja. Karena bagaimanapun juga saya sepakat banget, saya senang ketika ada pemikiran-pemikiran semacam ini. Bahwasanya kita terus terang, saya respect, saya benar-benar it was fun, serius ketika melihat dua orang ini ngobrol. Karena saya pikir ini adalah sebuah hal yang memang harus kita biasakan. Kita tidak boleh tabu untuk ngomong tentang masalah apapun. Dan tidak serta-merta apapun yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini itu menyerang kita. Dan diskusi ini sudah sangat terbuka menurut saya. Terbuka dan mereka juga siap untuk menerima masukan. Terutama Cinta Laura yang kemudian berpikir dengan sangat fair, saya pikir. Dan ini adalah sesuatu kemajuan untuk orang-orang Indonesia. Supaya akhirnya, jadi gini maksudnya. Ketika ada orang-orang yang openly kritik terhadap agama. Mereka kritik terbuka terhadap agama. Bukan kritik terbuka, mohon maaf, terhadap agama. Mereka kritik terbuka terhadap praktik-praktik agama oleh orang. Seperti misalnya mereka mengkritik pemuka agama. Mereka kemudian mengkritik orang-orang yang beragama. Dan itu juga yang menjadi apa yang saya lakukan. Saya juga mengkritik orang-orang muslim, saya juga mengkritik pemuka-pemuka agama yang menurut saya ada yang perlu untuk dikritik. Nah, ketika itu dilakukan oleh orang-orang yang mungkin merasa bahwa dirinya adalah third culture kids gitu ya. Kan definisikan third culture kids itu adalah mereka yang punya budaya dari orang tua, dibesarkan dalam budaya yang completely different, lalu kemudian mereka punya third culture yang tidak ikut dua-dua budaya itu, tapi mereka sama-sama tahu tentang dua budaya itu. Anggaplah gini. Ketika ada orang muslim atau yang bukan muslim, orang tua Indonesia, tapi dia pergi ke luar negeri. Akhirnya dia mendapatkan pandangan-pandangan yang lebih berbeda atau pandangan-pandangan yang lebih lengkap yang tidak didapatkan mungkin oleh orang Indonesia. Nah, dan mereka bisa mengkritik praktik-praktik agama atau praktik-praktik budaya yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, itu berarti mereka juga bisa mendapatkan masukan dan mendapatkan kritik. Nah, itu adalah sehat menurut saya. Karena bagaimanapun juga saya sepakat banget ada satu hal yang memang benar-benar nggak sehat. Yaitu adalah ketika kita merasa self-righteous. Benar nggak sih ngomongnya? Self-righteous. Pokoknya gitulah ya. Merasa benar sendiri. Itu adalah sesuatu yang jelas salah. Kita adalah manusia. Kemungkinan kita benar. Kemungkinan besar kita salah. Dan kita benar-benar harus terbuka terhadap apapun. Karena apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah bukan untuk berlomba-lomba mengatakan bahwa kita tuh paling hebat. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah mencari kebaikan yang paling besar dan juga tetap terus untuk berdiri di atas kebenaran. Itu aja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan ini tidak difahami dan ditanggapi secara negatif, karena bagaimanapun juga saya respect dan saya berterima kasih ada pemikiran-pemikiran semacam ini. Kalau nggak ada ya saya juga nggak akan bisa nanggepin. Dan bagi teman-teman sekalian, jangan anggap setiap kritik terhadap
pemuka-pemuka agama atau kritik terhadap praktek-praktek orang beragama atau kritik terhadap culture atau budaya kita, jangan selalu ditanggapin jelek. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang memang perlu kita lihat benar salahnya. Misalnya contoh ya, selama ini kan perdebatannya tentang bahasa ya. Saya sepakat kok bahasa itu punya fungsi masing-masing, dan memang sebagai bahasa sains ya memang betul bahasa sains itu memerlukan vocabulary yang lebih banyak. Karena itulah ketika kita jelasin juga, ini terakhir ya, ini cuma tambahan aja. Karena itu pula ketika ada yang nanya kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ya tentu saja alasannya ya wallahu a'lam bishawab. Alasannya adalah Allah lebih tahu tentunya. Tapi ibrohnya atau hikmahnya adalah kita bisa tahu bahwasanya ya bahasa Arab itu kata-katanya sangat luas. Kalau misalnya tadi saya lihat itu bisa antara 700.000 sampai 12 juta gitu ya. Itu lebih besar daripada bahasa Inggris yang saya lihat sih 170-an ribu ya. Ada yang bilang memang sejuta, tapi saya lihat 170-an ribu. Nggak jauh beda dengan bahasa Indonesia yang sekitar 127 ribu. Atau bahkan saya sering ngasih tahu dalam beberapa kajian saya, bahasa Indonesia tuh memang sempit dalam mengartikan sesuatu. Karena lebih luas bahasa Jawa malah itu kan ya. Lebih luas bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Tapi balik lagi, itu bukan berarti saya atau Indah atau Cinta ataupun siapapun itu kemudian menganggap remeh bahasa Indonesia, bukan. Tapi cuma memberitahu bahwasanya bahasa itu punya purpose-nya masing-masing. Kalau bahasa Indonesia memang lugas untuk ditujukan langsung ngomong dan segala macam, lebih simpel karena memang bahasa perdagangan pada awalnya. Sedangkan bahasa Inggris lebih kepada bahasa sains. Begitu juga dengan bahasa Arab, itu juga lebih cocok juga dalam bahasa sains karena dulu memang sudah pernah dijadikan sebagai bahasa sains. Mungkin itu aja yang menjadi tambahan, tapi balik lagi soal yang critical thinking, kita sepakat bahwa Indonesia memang harus meningkatkan critical thinking. Dan bagi orang-orang muslim, meningkatkan critical thinking berarti juga meningkatkan akidah dan iman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.